Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didik Haryanto. Saya akan meneruskan tugas-tugas. Dan di sini pertanyaannya adalah jelaskan tentang TF IDF. Jelaskan dengan menggunakan bahasa pemula dan jelaskan juga apa TF IDF, algoritma constant similarity dan algoritma native bayes. Dan pertanyaannya adalah apa itu TF IDF? TF IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Tujuan TF IDF adalah untuk menentukan seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan semua dokumen lain dalam kumpulan dokumen korpus. Penjelasan sederhana yaitu, bayangkan kamu punya beberapa artikel. Di setiap artikel ada kata-kata yang sering muncul, misalnya kata dan, adalah, atau di. Kata-kata ini muncul hampir di semua artikel dan biasanya kurang penting. Sementara itu, ada kata-kata khusus yang harus hanya muncul di satu atau dua artikel saja, seperti virus corona, TF-IDF, atau kecerdasan buatan. Kata-kata ini yang penting karena membantu kita membedakan satu artikel dari artikel yang lain. Rumus TF-IDF. TF-IDF. Dan di sini TF term frekuensi, seberapa sering kata itu muncul di satu dokumen. Jadinya seberapa sering kata yang sering muncul di sebuah dokumen. Seperti itu, Pak. Dan IDF, seberapa jarang kata itu muncul di sebuah dokumen. Kata yang jarang muncul akan memiliki skor IDF tinggi. Jadinya ini perbedaannya adalah kata yang sering muncul sama yang jarang muncul, seperti itu, Pak. Dan di sini ada algoritma constant similarity. Tujuan untuk mengukur seberapa mirip dua dokumen berdasarkan isi teks. Jadi ada dua dokumen, seberapa miripnya dokumen kedua tersebut, gitu, Pak. Penjelasan sederhana, bayangkan dua dokumen sebagai dua panah yang menunjukkan ke arah tertentu dalam ruang 3D atau lebih dimensi. Constant similarity mengukur sudut di antara dua panah vektor. Kalau sudutnya kecil, panahnya hampir searah, berarti kedua dokumen sangat mirip. Skala nilai 1, dokumen sangat mirip. Nilai 0, tidak mirip sekali. Jadi berapa dua dokumen itu nanti dinilai seberapa miripnya, seperti itu, Pak. Nah, contoh, jika kamu mencari berita sepak bola, maka dokumen yang banyak mengandung kata sepak bola, liga, tim, dan lain-lain akan punya constant similarity tinggi terhadap query pencarianmu. Jadi kita mencari berita bola, terus mengandung katanya itu nanti bisa menentukan constant similarity-nya tinggi terhadap pencarian yang kita cari tadi, Pak, gitu. Algoritma native bayes. Tujuan untuk mengklarifikasikan data berdasarkan kemungkinan. Penjelasan sederhana, native bayes digunakan untuk menambah kategori suatu teks. Misal, apakah email ini spam atau bukan spam? Apakah komentar ini positif atau negatif? Gitu. Jadinya kayak balikan katanya gitu, Pak. Cara kerjanya, native bayes menggunakan probabilitas kemungkinan. Ia melihat berapa kali kata-kata tertentu muncul dalam kategori tersebut. Misalnya, jika kata diskon sering muncul di email spam dan email baru kamu juga mengandung kata diskon, maka peluang besar itu spam. Jadinya kayak ibarat kita mempunyai kata habis itu tapi sering muncul gitu, jadinya membuat spam gitu, Pak. Jadinya nanti timbulnya gitu. Dan berarti algoritma ini menganggap semua kata saling independen, padahal dalam bahasa nyata tidak selalu begitu. Hubungan ketiganya, tujuan mengukur pentingnya dalam kata dalam dokumen TF-IDF, mengukur kemiripan antara dokumen, constant similarity, mengklarifikasi dokumen ke kategori tertentu, native bayes.
Nah, ini Pak yang dijelaskan dari data FIDF itu apa, constant similarity itu apa, nafis bias itu apa itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya Pak jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih Pak.